Sehingga apa? Terhadap ini maka muncul ini. Coba kalau lihat grafik bagus kan? Asetnya bagus, naik, labanya pun naik, semua sales nambah. Ini asetnya sampai 2024. Ini adalah hasil siapa? Bukan hasil saya, tapi hasil kalian semua. Kedua, integritas yang bagus, transparansi yang akan kita lakukan, semangat yang kalian miliki semua, bersama-sama mau membawa grafik ini naik. Mudah-mudahan 2025 muncul atas lebih rendah. Ini apa yang diharapkan? Kalau kalian lihat bagaimana hook the job, orang di luar tulisannya jelas kayak baca di halaman 7 sampai 24. Bagaimana anggapan orang luar? Kalau baca buku itu di halaman 7 sampai halaman 24 dia menceritakan tentang bagaimana orang Madura menurut orang luar. Inilah bukunya, Cross Madura State, The Dynamic of the Insurance Society. Dia nulis tentang orang Madura menurut orang luar. Apa mereka katakan? Mereka selalu bilang mengatakan ini, bahwa kita miskin karena perilaku kita yang kurang baik. Kita tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki perilaku dan menjaga yang namanya prinsip-prinsip dasar kehidupan. Kita tidak waktu itu. Tantangan saya sebagai wakil rakyat Madura pada saat itu, saya berdua. Kalau orang mengatakan asal posasi cinta ke Madura, yes. Kenapa? Ebo mengatakan kepada saya, kalau suatu saat kamu sukses dan berhasil, jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Kita memiliki kekurangan, orang Madura itu memiliki kekurangan kemampuan untuk mengimprove. Selalu untuk orang yang sukses. Orang Madura itu kalau ada orang sukses, lebih baik. Orang Madura kata sukses, bukan dia, oh ini. Temannya lebih bagus dari dia, bukan dia. Anda kan tidak pernah mengatakan orang lebih sukses, hebat. Gimana caranya? Kalau ada orang yang lebih baik, selalu dilihat dari sisi negatifnya. Itu jadi oleh ini kau tak partainya. Padahal sudah jelas dia dengan mata kepala sendiri seorang anak Madura berjuang kemudian sukses. Ya, masa dia hilangkan persepsi terhadap tentang orang-orang macul, jangan dianggap. Itulah kenapa saya mengajarkan dua prinsip tentang bagaimana adanya hibah, bagaimana adanya Madura ini. Saya nanti jelaskan kepada kalian. Tidak ada untuk orang Madura sendiri, tidak ada. Tukang sate pun tidak ada di Madura. Sate Madura itu tidak ada. Sate Madura itu tidak ada. Tapi kita tukang sate ada, tukang sate. Orang mengatakan di orang Madura, aja kalau baju itu tukang sate. Madura ini saya kan dia tukang sate. Kamu mau apa? Kan gitu. Kemudian menulis jelas bahwa bagaimana orang Madura itu yang kasar, beringas, pembunuh, tertinggal, kampungan. Tapi versi mereka bukan di sini. Versi orang tua, kesalahan kita di dalam memediasi pada saat dulu. Ada dua yang namanya kadir, kadir, pelawak kadir. Ya, yang mendefinisikan orang Madura lugu, ngoblok, tertinggi lah. Padahal kadir bukan orang Madura, orang Kemiri.
itu saya tegur, dia apa yang nggak usah. Kadir, ada lagi Bu Maria. Yang belum, Bu Maria. Siapa kan? Iya Bu Maria, ada Bu Maria. Ingat kan? Di dalam itu, merepresentasi orang Madura yang sebenarnya orang Madura nggak seperti itu. Sehingga semua orang kemudian tahu, Madura itu tinggal bodoh, kampungan. Padahal bukunya Bukti John jelas menyampaikan sebenarnya refleksi dari masalah itu. Dia itu lugu, yes. Dia apa adanya, iya. Dia lugu, ya. Dia agamis, ya. Tapi yang diberitakan di sana, yang ini, yang kasar, yang apa, ini yang diberitakan di sana. Yang ini tidak refleksi. Kesalahan siapa? Nah kita harus memulainya itu dari sekarang perbaiki. Dari 2008 saya mencoba mengangkat hal keberadaan. Bagaimana cara? Bagaimana cara saya mengangkat? Coba, jangan musuh. Coba, contoh kadang-kadang jangan biasakan. Kalau orang kompolan remah itu benar. Datang nggak ada, itu kali itu. Sebesar nggak ada di sini mah. Mau ditanya lagi, mana yang nggak semua? Kenapa dia tidak confidence? Dia tidak confidence. Tapi bagi orang Madura, begitu banyak budi, kalian kan, jangan ada seperti, kalian ada seperti. Yun enggak, yun tahu dunia ada, sombong menang. Kayak itu loh. Makanya kadang-kadang orang Madura tidak dikasih kesempatan, karena begitu muncul, menunggu PC harus ambil cowok surprise. Surprise itu PC kan, agak survei kalau. Siapa yang menciptakan hal ini? Angga luar biasa. Angga luar biasa. Aku atau nah, saya sampaikan, ayo perbaiki, pelan-pelan perbaiki. Image kita perbaiki. Image itu diperbaiki. Jangan ada hal-hal begini. Jangan. Nggak ada istilah putih tulang, putih mata, kudu mati. Bersaing harus kamu mati atau saya yang mati. Hargai nyawa di panggilan larang. Terus kita bangga mati bercawa sadar. Tapi sama pun ada yang takut. Kayak kondus, saya ngarap kondus, malu aja. Tapi sebenarnya hatinya takut mati juga. Ada takut mati. Jaga bangga. Jangan lakukan apa yang kamu lakukan baik dengan baik. Teman-teman, kalau ada perselisihan selesaikan. Tidak harus diselesaikan dengan sebuah perkara. Kalau bisa, ini jalan. Oh, macam kalau kata begini itu, terus kita bangga dengan begini. Saya kira, dan ini masih diekspos oleh media. Ingat, saya mendatangkan tahun 2010 Persepam mendatangkan pemain asing. Waktu itu masih Persepam Madura United mendatangkan pemain asing. Begitu buka Google, saya keluar, curi. Itu nggak jadi dari Madura. Takut dia. Tasio, pemilik Tasio, Persepam ya. Tasio kan dalam dengan pulau, kaki kita sampai tumbuh. Kita orangnya, pemain asing kita itu namanya Tasio. Sengaja saya bilang, dari yang muslim, tapi hitam tinggi, tapi muslim. Saya bilang, gimana caranya? Ibu ke masjid kami. Hukum. Hukum.
hitam besar, tapi saya pilihan Muslim untuk saya suruh ke masjid. Untuk mengajarkan orang Pamekasan atau orang Madura, ada orang cuma jujengan ya, apa jam itu lagi. Bagus, Pak. Saya lakukan itu. Nah, tapi semua ini kolaborasi itu cuma ini. Ini yang saya selalu tekan. Bagaimana kalau saya bilang ini golden triangle atau apapun namanya, ini segitiga emas, mulai dari golden pendidikan. Yang kurang dari kita itu adalah bagaimana yang namanya pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani yang harus dilakukan. Siapa yang menjalankan pendidikan jasmani? Ojo. Kita kekurangan yang namanya pendidikan rohani. Siapa yang menjalankan pendidikan rohani? Ini adalah tugas Unibar untuk meraih kita. Pendidikan mentalnya siapa? Saksya, pendidikan saksya. Mentalnya siapa itu? Saya siapkan Madura itu. 3 ini saya terapkan kepada masyarakat Madura. Mau berapapun biayanya saya cari. Dengan susah payah, mau difitnah apapun, dihajar kanan kiri, terkapar, bangkit lagi, saya akan tetap bangkit. Saya terapkan semua teman-teman yang Pak Firman saya ini dirut pasar modal. Dari terutama bursa efek Indonesia. Alhamdulillah sebagai ahli keuangan, sebagai financial consultant, mau di Singapura, mau di Amerika, beliau lah. Saya ada ayo gimana sekarang mencari uang dengan baik untuk kepentingan Madura. Ada satu yang masih di perjalanan Pak Wibi yang PHK, yang masih rupanya pesawatnya delay sehingga dia tidak bisa datang. Masih mungkin sekarang ada di Sampang. 3 ini saya katakan. Pendidikan jasmani yang dengan memberikan lapangan pekerjaan kepada semua orang, kepada banyak orang, tidak hanya kalian.